Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Kali ini, kita akan mengarungi lautan misteri di salah satu pelabuhan paling ikonik di Indonesia, Pelabuhan Tanjung Priok, Surabaya. Siapa sangka, di balik kesibukan bongkar muat kapal dan deru mesin yang tak pernah berhenti, tersimpan cerita-cerita yang bikin bulu kuduk berdiri. Siap? Mari kita mulai perjalanan kita. Pelabuhan Tanjung Priok, yang dibangun pada awal abad ke-20 oleh pemerintah kolonial Belanda, bukan hanya gerbang ekonomi Jawa Timur, tapi juga saksi bisu berbagai peristiwa sejarah. Dari masa penjajahan, perang kemerdekaan, hingga tragedi-tragedi kelam di lautan, semuanya terekam di sini. Energi dari masa lalu inilah yang konon melahirkan berbagai kisah mistis yang melegenda hingga sekarang. Salah satu cerita yang paling sering dibicarakan adalah tentang sosok hantu noni Belanda. Konon, di area gudang-gudang tua peninggalan zaman kolonial, sering terlihat penampakan seorang wanita Eropa dengan gaun putih panjang. Wajahnya pucat dan tatapannya kosong. Menurut cerita yang beredar dari mulut ke mulut di kalangan para pekerja pelabuhan, noni ini adalah arwah penasaran yang meninggal secara tragis di masa lalu. Beberapa orang percaya dia adalah korban perampokan, sementara yang lain mengatakan dia bunuh diri karena ditinggal kekasihnya. Penampakannya seringkali disertai dengan aroma bunga melati yang sangat kuat dan hawa dingin yang menusuk tulang. Ada pekerja yang mengaku pernah melihatnya berjalan menembus tembok gudang, atau tiba-tiba muncul di pantulan kaca jendela saat mereka bekerja di malam hari. Selain noni Belanda, ada juga kisah tentang suara-suara misterius di malam hari. Bayangkan, di tengah keheningan malam, saat hanya ada suara ombak dan angin laut, tiba-tiba terdengar suara tangisan anak kecil. Suara itu terdengar sangat jelas, seolah-olah berasal dari dekat, tapi ketika dicari, tidak ada siapa-siapa. Beberapa penjaga malam dan nelayan yang sering beraktivitas di sekitar pelabuhan mengaku sering mendengar suara ini. Mereka percaya itu adalah arwah anak-anak korban tenggelam di masa lalu yang jiwanya masih terperangkap di sekitar pelabuhan. Suara tangisan itu kadang terdengar pilu, kadang seperti sedang memanggil-manggil ibunya. Benar-benar membuat suasana jadi mencekam. Tidak berhenti sampai di situ, ada juga fenomena yang disebut kapal hantu. Ini bukan kapal karam biasa, tapi penampakan kapal-kapal kuno, seperti kapal layar zaman dulu, yang tiba-tiba muncul di tengah kabut tebal lalu menghilang begitu saja. Para nelayan yang pernah menyaksikannya berkata, kapal itu tampak tua, layarnya sobek-sobek, dan tidak ada satupun awak di atasnya. Kapal itu berlayar tanpa suara, seolah meluncur di atas air. Konon, kemunculan kapal hantu ini adalah pertanda akan datangnya badai besar atau musibah di lautan. Beberapa orang mengaitkannya dengan legenda kapal The Flying Dutchman versi lokal, sebuah kapal terkutuk yang selamanya harus mengarungi lautan. Di area tertentu, terutama di dekat dermaga-dermaga yang sudah tua dan jarang digunakan, para pekerja juga sering merasakan kehadiran penunggu. Mereka menggambarkannya bukan sebagai sosok spesifik, melainkan perasaan diawasi yang sangat kuat. Benda-benda kerja bisa tiba-tiba berpindah tempat, pintu yang tertutup rapat bisa terbuka sendiri, atau terdengar suara langkah kaki padahal tidak ada orang lain di sekitar. Gangguan-gangguan ini biasanya tidak mencelakai, tapi cukup untuk membuat siapapun yang mengalaminya lari ketakutan. Mereka percaya bahwa setiap sudut pelabuhan memiliki penunggunya masing-masing, makhluk tak kasat mata yang sudah ada di sana jauh sebelum pelabuhan menjadi seramai sekarang. Salah satu lokasi yang dianggap paling angker adalah di sekitar mercusuar tua. Mercusuar ini sudah tidak berfungsi lagi, tapi bangunannya masih berdiri kokoh. Disinilah sering dilaporkan adanya penampakan sosok hitam besar yang berdiri di puncak menara, menatap ke arah lautan lepas. Tidak ada yang tahu pasti apa itu, tapi kemunculannya selalu membuat orang yang melihatnya merasa tidak nyaman. Ada yang bilang itu adalah jin penjaga kawasan tersebut, ada juga yang berpendapat itu adalah perwujudan energi negatif yang terkumpul dari berbagai tragedi di laut. Tragedi KMP Tampomas kedua pada tahun 1981 juga meninggalkan jejak mistis yang mendalam. Kapal yang terbakar dan tenggelam di perairan masa lembu ini membawa ratusan korban jiwa. Banyak dari jenazah korban dievakuasi melalui pelabuhan Tanjung Priok. Sejak saat itu, muncul cerita-cerita tentang arwah para korban yang masih sering menampakkan diri. Ada yang mengaku mendengar suara jeritan minta tolong dari arah laut di malam hari, atau melihat bayangan orang-orang yang berjalan kebingungan di sekitar dermaga, seolah mencari jalan pulang. Kisah-kisah ini menjadi pengingat pilu akan tragedi besar tersebut. Tentu saja,
Cerita-cerita ini adalah bagian dari folklore dan kepercayaan masyarakat setempat. Kita bisa memilih untuk percaya atau tidak. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa cerita-cerita ini menambah lapisan misteri pada pelabuhan Tanjung Priok. Di balik wajah modern dan sibuknya, pelabuhan ini menyimpan sejarah panjang dan energi masa lalu yang kuat. Apakah semua ini hanya sugesti karena suasana pelabuhan yang tua dan luas di malam hari? Atau memang ada sesuatu yang tak kasat mata yang ikut hidup bersama hiruk-pikuk aktivitas di sana? Bagi para pekerja yang setiap hari menghabiskan waktu di sana, cerita-cerita ini sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Mereka belajar untuk berdampingan, saling menghormati, dan tidak mengganggu. Karena bagi mereka, pelabuhan Tanjung Priok bukan hanya tempat mencari nafkah, tapi juga sebuah dunia dengan aturan-aturannya sendiri, baik yang terlihat maupun yang tidak. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya cerita mistis lain tentang pelabuhan Tanjung Priok atau tempat angker lainnya? Coba bagikan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka. Dan subscribe channel kita agar tidak ketinggalan penelusuran misteri selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.